Oke, kali ini kita akan menjelaskan eh, sedikit tools yang sudah kita buat untuk konten social engineering. Nah, dalam konten social engineering ini kami menggunakan 3 tools, yaitu Cisco, yang kedua email, dan yang ketiga itu pastinya ada Winbox dan Mikrotik. Nah, di social eksperimen kali ini, social engineering kali ini itu kita menggunakan tools. Yang pertama pastinya ada Cisco untuk menjelaskan langkah-langkahnya, yang kedua itu email, cara penerapannya, dan yang ketiga analisisnya dari Mikrotik. Nah, untuk urutannya di sini kan kita nggak tahu nih. Yang satu itu kan ada pastinya komputer luar, bisa jadi penipu dari luar, atau cuman ngirim message untuk klien tertentu. Ini juga berlaku untuk namanya perusahaan dan juga perusahaan lain. Nah, kita anggap ini tuh adalah perusahaan kita, sedangkan yang ini itu perusahaan luar. Terus, apakah perusahaan luar bisa menghubungi kita? Bisa, dengan cara menggunakan tools lainnya lagi. Oke. Nah, di sini kita akan jelaskan dulu apakah ada penipu di dalam perusahaan kita. Itu bisa kita deteksi dari si Mikrotik Control. Terus modem ISP ini sebagai alat pemberian IP dan juga internet. Terus Mikrotik ini akan menerjemahkan IP yang baru, dan switch ini akan menyebarkan IP-IP. Nah, di sini kita juga menyiapin PC control juga untuk mengkontrol Mikrotiknya supaya kita tahu siapa sih yang melakukan kegiatan di dalam perusahaan ini. Nah, yang pertama itu, kejahatan yang pertama yang dilakukan oleh penipu dalam pastinya ingin mengambil entah uang, terus data diri, saldo, segala macam. Oke. Yang pertama itu kalau misalkan dia dari dalam, itu harusnya lebih gampang terdeteksi. Nah, di komputer ini itu aku sudah mengirimkan salah satu email ke korban. Nah, di sini kalau misalkan kalian melihat kan komputer ini tuh mungkin dari orang dalam mungkin menganggapnya, oh ini beneran karena ini dikirimnya dari dalam. Asumsi pertamanya seperti itu. Nah, faktanya ternyata orang dalam pun juga bisa menjadi masalah buat kalian. Nah, oke, di sini udah aku kirimin juga emailnya. Sekarang kita akan buka emailnya. Cara buka emailnya itu kalian sebenarnya ke receive. Nah, kita anggap si komputer atas itu sebagai penipunya. Nah, dia akan coba masuk melalui pesan email. Nah, kalau orang awam pasti akan menanggapi emailnya ini tuh bisa dapat motor. Oke, kita baca sedikit ya. Dalam rangka ulang tahun Gebiar, oke. Kami menghadiahkan 1 unit motor NMAX Wudu. Oke. Kemudian ya, untuk mengambil hadiahnya link bla 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 bla, kemudian menuju oke. Nah, yang pertama ini tuh dari dalam ya. Mungkin bagi asumsi orang-orang dalam nanggapnya, wah kita menang nih. Enggak, karena kan kita sudah ngecek nih dari dalam. Nah, faktanya orang dalam itu juga bisa memperdaya kalian. Oke. Nah, ini dikasih link. Nah, kalau kalian pencet linknya, wah, sudah selesai data kalian hilang. Termasuk saldo kalian. Oke. Itu adalah asumsi dari si orang dalam. Nah, kalau dari luar, ini agak susah. Karena kita harus cari tahu dulu email, cari tahu data dirinya,
baru bisa masuk ke korban satu ini. Tapi kalau biasanya orang dari luar ini itu nyarinya dari data-data internet kita. Oke. Sekarang untuk tools yang kedua kita akan menggunakan email, dan yang ketiga kita akan menggunakan Mikrotik. Dan yang ketiga ini, tools yang ketiga itu emang agak berat, karena untuk menggunakan Mikrotik kalian harus menghabiskan biaya yang cukup tinggi untuk memasang di rumah, karena Mikrotik itu kan alat. Yang kedua itu Winbox kan bisa kalian install sendiri, tapi Winbox itu bekerja jika kalian punya Mikrotik. Oke. Nah, di sini aku juga udah stay dengan tool 2. Ntar lagi sabar, karena kan ini aku cut dulu videonya. Kita akan lanjut ke tools yang kedua terlebih dahulu nanti. Oke, selanjutnya di sini udah ada satu message dari orang. Nah, di sini tuh kalau misalkan kalian bisa lihat di atas ini tuh kan inilah penipuannya kayak gini. Nah, ini jangan pernah kalian lakuin ya, karena kalian bisa dapat sanksi berbahaya. Jadi gue cuma di sini mau ngasih social engineering supaya kalian nggak pernah ngelakuin ini. Tolong banget nih, jangan menipu teman-teman. Penipu itu tidak baik. Nah, di sini itu kalian bisa lihat tuh. Dalam rangka ulang tahun, oke. Nggak. Kemudian dikasih link. Nah, ini jangan dipencet. Jadi seperti ini, karena itu kan berisiko akun kalian bisa hilang, saldo kalian juga bisa hilang. Nah, itu resikonya. Jadi usahakan hati-hati lah dibilang misalkan menerima email. Oke, ini untuk tools yang kedua, kita gunain email untuk titik awal mulainya penipuan itu. Oke, nah tools yang ketiga ini berfungsi apakah penipu itu dari orang dalam atau dari orang luar. Nah, kita akan buka Mikrotiknya sekarang, dan apakah ada aktivitas email dari dalam sini atau dari luar. By the way, di sini untuk kontrolnya aku nggak bisa ngasih tahu ke kontrolnya gimana, karena resiko dari kit kontrol ini memang ada device-nya. Cuman kalau misalkan kita buka device-nya, takutnya share ke YouTube, dan itu kan membahayakan identitas dari si IP yang rumah kita. Jadi aku cut di sini saja, karena resiko jika aku buka di bagian device ini itu kan muncul segalanya. Cuman itu akan membahayakan identitas dari diriku sendiri. Jadi aku kan cut sampai di sini. Sorry banget, aku nggak bisa munculin device yang ada. Cuman aku kan berikan di laporannya nanti ada beberapa screenshot yang bisa aku berikan. Kenapa? Karena kalau misalkan aku share ke YouTube, itu akan membahayakan profil dari diriku sendiri. Oke, sekian dari aku.